Dan kalau kamu lihat airnya ya masuk-masuk aja, lancar banget, nggak ada halangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mesin cuci satu tabung admin merek Sharp dengan tipe ini dia ES-M809T 8 kilo ya, yang sudah pernah admin buatkan beberapa videonya juga di channel ini. Nah, ada beberapa pertanyaan muncul ya di kolom komentar terkait mesin cuci yang satu ini. Soal apa? Soal airnya yang nggak bisa masuk ke dalam mesin cucinya. Padahal ada yang bilang dia baru beli tapi airnya nggak bisa masuk. Seperti yang bisa kamu lihat saat ini ya, jadi ini proses mencuci ya, atau lebih tepatnya membilas sekarang. Dan kalau kamu lihat airnya ya masuk-masuk aja, lancar banget, nggak ada halangan. Admin sebenarnya heran juga kok bisa ya ada yang baru beli mesin cuci tapi nggak bisa masuk airnya. Harusnya ya nggak ada masalah karena mesinnya baru. Kalau sudah lama mungkin saja tersumbat ya. Nah, buat kamu yang nemu masalah seperti ini ya, mungkin bisa diselesaikan dengan beberapa tips yang akan admin berikan berikut. Nah, buat kamu yang sudah lama menggunakan mesin cuci ini ya, terus lama kelamaan airnya itu kayak kecil, nggak segede ini, kecil akhirnya nggak masuk lagi airnya. Bisa jadi karena ada sumbatan di bagian ini nih di bagian ini. Di dalam ini kan sebenarnya ada saringan ya kecil dari kawat kasa. Itu kalau misalkan sumber air kamu itu ada dedek atau mungkin apa ya, debu atau bahkan lumpur, wah parah banget kalau lumpur, itu bisa aja menyumbat saringan kecil yang ada di sini. Ini harus dibersihkan secara berkala. Kalau misalkan air kamu memang nggak ada filternya, dibersihkan, tinggal dibuka aja bagian ini kayak ulir ya, dibuka lalu dibersihkan. Dan biasanya sih airnya akan lancar lagi seperti sekarang. Seperti ini tampilannya, ini air yang lancar ya. Nah, kalau misalkan buat kamu pengguna mesin cuci yang baru, bahkan baru buka bungkus sudah nggak bisa masuk airnya, ya pastikan pertama adalah pemasangan atau instalasinya itu benar. Baca buku panduan, buku petunjuknya, jangan dibuang, jangan disimpan, baca dulu kalau kamu baru pertama kali menggunakan mesin cuci satu tabung ya. Perlu diperhatikan bahwa mesin cuci satu tabung itu wajib punya jalur air tersendiri seperti ini. Lihat di belakang kulkas ini, ya di belakang kulkas ini admin pasang pipa air, jalur air, dan di sini ada keran, admin patahin tuh handle-nya supaya bisa muat. Dan dipasang jalur airnya, selangnya ini langsung dapat ya dari pembelian mesin cuci, pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat, tanya kalau nggak dapat. Dan dipasang benar-benar rapi ya, jangan sampai ada kebocoran atau ya miring lah atau apapun itu. Dan pastikan memang dari sumber airnya sendiri itu mengalir airnya. Jadi jangan sewot soal mesin cucinya ngalirin air atau enggak, tapi perhatikan juga untuk jalur pipanya itu beneran ada airnya atau enggak, yang keluar dari pipanya, yang keluar dari keran ini. Kalau misalkan memang sudah ada airnya, perhatikan apakah dari saluran airnya sendiri, dari pipanya itu, dari kerannya itu, airnya itu kenceng nggak? Karena kebanyakan dari kita menggunakan jalur pipa seperti ini, airnya itu mengandalkan toren yang misalkan ditaruh di lantai 2 ya. Terkadang karena terlalu banyak cabang di dalam rumah itu, atau ya di rumah kamu terlalu banyak cabang pipanya, sehingga dorongan air dari toren itu sudah terbagi-bagi, belum lagi banyak percabangan, sehingga airnya itu nggak bisa kenceng masuk ke dalam sini. Ya ujung-ujungnya air jadi kecil atau bahkan nggak masuk sama sekali. Nah, kalau admin pribadi ya, karena sudah tahu seperti itu, maka dari itu untuk di rumah ini sendiri seperti saat ini, itu torennya kan ada di lantai 1 bahkan, yang otomatis airnya nggak akan ngalir kenceng ya kalau di lantai 1 seperti ini, datar aja. Maka dari itu di rumah admin itu dipasangin mesin pompa. Jadi pompa ini fungsinya bukan untuk menyedot air sumur, tapi menyedot air dari tandon. Itu dia jalur pipanya, disedot oleh mesin kemudian masuk ke dalam filter ini. Jadi ya benar-benar airnya bersih ya, gak ada dedek lagi, debu, pasir dan sebagainya. Kemudian kalau sudah difilter, dia langsung masuk ke jalur di dalam rumah. Ya memang ada percabangan bahkan ke depan, ke teras. Itu dia jalur ke teras.
Ini jalur ke dalam kamar mandi dan jalur ke mesin cuci tadi. Cuman karena dia menggunakan pompa air, pompa listrik, jadi dorongan airnya tetap kenceng. Walhasil air yang ada di mesin cuci tadi itu juga kenceng, sehingga nggak ada cerita yang namanya air nggak masuk ke dalam mesin cuci. Jadi memang untuk mesin cuci satu tabung ya, khususnya di Sharp ini, entah kalau di mesin cuci satu tabung merek lain karena admin gunainnya Sharp, itu wajib punya debit air atau dorongan air yang kenceng. Jangan kecil dorongan airnya atau lemas, yang membuat nanti airnya nggak masuk ke dalam mesin cuci kamu. Ini aja sudah kenceng ya pakai mesin pompa, tapi hasilnya seperti ini. Karena berhubung tadi filter air admin itu sudah kotor dan wajib diganti, jadi ya tentu ada sumbatan. Dan kalau misalkan posisinya itu filter airnya sudah diganti, itu jauh lebih kenceng lagi daripada ini. Jadi buat kamu yang menggunakan mesin cuci ini ketemu airnya itu kayak susah banget untuk ngalir ke dalam mesin cucinya, atau buat kamu yang baru beli setelah dipasang kok nggak ngalir airnya, nah mungkin tadi karena dorongan air sendiri dari pipa rumah kamu itu sudah kecil, sudah terlalu banyak cabang, sudah terpecah-pecah, dan sampai ke mesin cuci kamu itu juga sudah kecil sehingga dia nggak bisa masuk ke dalamnya. Solusinya ya bisa kamu tambahkan pompa supaya airnya bisa mengalir dengan deras seperti ini. Yaitu based on pengalaman admin ya, menggunakan mesin cuci satu tabung ini, karena admin sebelum beli itu bener-bener research ya, cari-cari tahu kira-kira apa kelebihan, kekurangan, cara kerja dari mesin cuci ini. Karena mesin cuci satu tabung itu kalau admin pribadi ya mahal. Harganya bisa 2 kali lipat dari mesin cuci 2 tabung. Cuman karena praktis, simple juga, nggak banyak makan tempat, nggak ngerepotin juga, ya nggak jadi masalah kalau admin nabung sedikit lagi bisa beli mesin cuci satu tabung seperti ini. Ya buat kamu yang mau menambahkan koreksi bisa tuliskan di kolom komentar. Itu based on pengalaman admin sendiri. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.